Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Apa kabar hari ini? Semoga adik-adik tetap ceria ya dalam menjalani rutinitas hari ini. Ya, kembali lagi di Dongeng Anak bersama Kak Wid. Pada kesempatan kali ini Kak Widya akan membacakan cerita yang berjudul Nyamuk yang Menakjubkan, karya Kak Ahmad Filian. Mari kita simak ceritanya. Konon dahulu kala di sebuah negeri hiduplah seorang raja yang sangat serakah lagi tamak. Karena sang raja tidak pernah puas dengan apa yang sudah ia miliki. Ia selalu ingin memperluas kerajaan hingga ia menimbangi pohon di hutan. Hutan tempat berlindung hewan pun terancam. Para penghuni hutan berunding untuk memberi ultimatum kepada raja itu. Apa yang harus kita kerjakan, teman? Kata beberapa hewan. Kita harus kerjasama untuk membalas perbuatan raja serakah itu. Kalau tidak, di mana lagi kita akan tinggal dan mencari makan, kata singa. Ketika semua hewan sedang bermusyawarah, tiba-tiba nyamuk menyumbangkan ide. Aku bersedia menjadi sukarelawan untuk menghentikan kesombongan Raja Tamak itu, kata nyamuk. Semua peserta musyawarah terkejut karena dia adalah binatang kecil yang lemah. Bagaimana bisa diandalkan untuk melakukan tugas besar ini? Pikir Raja Hutan. Apa kau serius dengan apa yang kau katakan tadi? Tanya gajah ragu. Aku sungguh-sungguh dengan ucapanku. Aku tidak takut sama sekali menghadapi Raja Tamak itu, kata nyamuk meyakinkan. Bukankah kita tidak boleh melakukan kemampuan siapapun, termasuk nyamuk sekalipun? Kita tidak pernah tahu strategi apa yang sudah dirancang oleh nyamuk, kata jerapah menyahut. Itulah kenapa kita selalu diperlakukan seenaknya oleh kaum manusia, terutama Raja Tamak itu. Karena kita tidak pernah bersatu dalam melawan mereka, kata kancil. Alangkah bijaksananya kalau kita memberi kesempatan kepada nyamuk, karena kita tidak tahu apa yang dilakukan jika tidak memberi kesempatan, kata kancil bijak. Apa yang akan dikatakan gajah benar. Kita harus memberi kesempatan pada nyamuk. Semua binatang setuju. Nyamuk pun berterima kasih karena telah diberi kepercayaan oleh teman-temannya. Hari itu juga nyamuk menjalankan rencananya. Ia terbang ke istana sang Raja Tamak. Ketika sampai di istana, ia mendapati raja tengah tidur di kamarnya. Tepat sekali, akan aku jalankan dengan lancar, kata nyamuk langsung menggigit bagian tubuh sang raja. Misi yang dilaksanakan oleh nyamuk kecil berjalan dengan sukses. Saat itu juga ia menusukkan runcingnya ke beberapa bagian sang raja. Setelah puas dengan hasil kerjanya, ia terbang kembali dan menemui teman-temannya di hutan. Kawan-kawan, aku berhasil dengan misiku yang baru terlihat beberapa hari hasilnya. Jadi aku harap kalian sabar menunggu hasil kerjaku, kata nyamuk. Beberapa hari pun berlalu dan ucapan nyamuk terbukti. Sang raja demam hebat, bahkan tabib istana tidak mampu mengobati penyakit sang raja. Akhirnya sang Raja Tamak itu meninggal. Setelah kematian sang Raja Tamak, akhirnya semua binatang di hutan percaya pada nyamuk. Nyamuk kecil telah berjasa menyelamatkan
seisi hutan karena kecerdikannya. Itu tadi cerita tentang nyamuk yang menakjubkan. Nah, buat adik-adik, apa pelajaran yang dapat kita ambil? Yang pertama, kita harus kompak dalam menyusun sebuah rencana untuk menghadapi kejahatan. Yang kedua, jadi orang tidak boleh tamak. Dan yang terakhir, kita harus menghargai siapapun yang memiliki ide karena belum tentu kemampuan kita dapat untuk menyelesaikan suatu masalah. Kita tetap membutuhkan orang lain. Oke, sampai jumpa di dongeng Kak Wit selanjutnya. Dadah!